Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyati wa ali baitil kiram wa jami'i ummati sholihin alladzina yatamassaku sarinata sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat Trik R channel global dimanapun kita berada, yang mudah-mudahan dalam ridho rahmat Allah bersama Rasulullah. Dalam pertemuan kita kali ini mutolangah soho mutolangah kitab Musfuriyah hadis yang keempat. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis rabi' an ibni ngan Ibrahim an Alqamah an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bih fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allah ta'ala khairan lahu min umurid dunya sab'ati alafin sanatin siyamina hariha wa qiyamil layaliha makbulan ghairu mardudin. Dari sahabat Ibrahim ngan Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau Abdullah bin Mas'ud ngendikake bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikake bahwasanya seseorang yang belajar satu bab ilmu yang diambil kemanfaatan ilmu tersebut, maka kemanfaatan di dalam akhirat dan dunianya, maka Allah memberikan kebaikan kepada dirinya orang tersebut, kebaikan 7.000 tahun, kebaikan dari umur dunia, yaitu disebutkan di sini umur dunia sab'ati alafi sanatin, 7.000 tahun, yang dimana 7.000 tahun tersebut di waktu siangnya buat puasa dan di waktu malamnya dalam qiyamul lail menghidupkan waktu malam, makbulan ghairu mardudin, diterima semuanya dari 7.000 tahun siang berpuasa, malam qiyamul lail, ghairu mardud, tanpa tertolak. Rasulullah juga ngendikake masih dalam dari Alqamah, qiraatul Qur'ani a'malul makfiyina wassalatu amalul a'ajiz wassaumu a'malul fuqara'i wattasbihu a'malun nisa'i wassadaqatu a'malul askhiyai wattafakkuru a'malud du'afa'i ala adlukum ala a'mal abtali ila ya Rasulullah wa ma amalul abtal qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'minin fid dunya wal akhirah wa qala nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah ngendikake saya kotanya ilmu dan sahabat ngali adalah pintunya ilmu tersebut. Bahwasanya membaca Al-Quran adalah pengamalan-pengamalan yang tercukupi, bisa mencukupi keseluruhannya. Salat, mengamalkan salat, amalul a'ajiz, ngamale piro-piro apes, yang artinya wasta'inu bisabri wassalah. Hanya memang kita merasa tidak ada apa-apanya sehingga menjalankannya. Wasamu amalul fuqara wa tasbihu amalun nisa wa sadaqatu amalul ashiya ila akhirih. Jadi mencari ilmu adalah amalan-amalan
kepahlawanan seseorang. Satu bab ilmu yang dicari lalu diambil kemanfaatnya di dunia dan akhiratnya, akhirat dan urusan akhirat dan dunianya, maka Allah Ta'ala lahu min umurid dunya sam'ati ala fisanatin. Kita akan membahas bersama-sama untuk mutolangah mudzakarah kita apa arti dari yuntafa'u bih itu sendiri. Belajar ilmu satu bab yang diambil kemanfaatannya. Nah, manfaat ilmu itu apa? Yang diambil manfaat itu apa? Sebagian dari Allah itu rahmat. Di antara kasih sayang Allah, Allah menurunkan para nabi dan mengutus para nabi dan para rasul. Menyampaikan risalahnya yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Sebagai rahmatan lil alamin yaitu nabi kita, ilmu adalah bagian dari rahmat Allah. Sehingga dalam pelaksanaan ilmu, kalau ilmu itu rahmat, maka tidak sayupnya lah makin pandai dalam ilmu Allah, makin pandai pula untuk menipu, makin pandai pula untuk membodohi, makin pandai pula untuk melaknati orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan ilmu pengetahuannya. Mengingat ilmu adalah rahmat Allah, maka ilmu tidak lepas dari masalah-masalah kasih dan sayang. Kita akan berinteraksi dengan alam sebelah kita tentang pengambilan tentang ilmu pengetahuan yang mereka goda tentunya supaya tidak mencari ilmu yang bermanfaat. Iki jin yang sudah bersifatan syayatin, silakan boleh masuk memilih ke selatan. Monggo. Ya. Allah Rabbi ya Rasulullah. Mangga. Kayak gini, ini kita lagi hubungan, ngetim lah seperti itu. Kamu tahu enggak segala sesuatu yang ada itu bisa diambil kegunaannya. Bahwasanya kopi gunanya kayak gini, vitamin C gunanya seperti ini dan semuanya. Semuanya adalah ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan manusia dan ilmu pengetahuan Anda itu sama? Sama. Dan Anda kan tidak memakan seperti saya ada kangkung, bayam dan ketela. Nah, Anda bisa mengambil. Saya tidak bisa memanfaatkan. Oh, tidak bisa memanfaatkannya. Jadi Anda tahu tentang ilmu tapi tidak bisa memanfaatkannya. Makanya menggoda supaya tidak bermanfaat. Dengan program bagaimana? Jangan sampai kalau kamu sudah memiliki ini manfaat untuk dirimu sendiri. Lebih bermanfaat untukmu saja. Ambillah untuk sebanyak mungkin. Ya. Supaya jadi orang besar, supaya orang dimuliakan karena ilmu. Ya. Karena memang iya. Tapi jangan sampai kamu mengajarkan kepadamu. Jangan mengajar. Dengan cara itu bagian Anda. Ini ada bagian yang lain boleh masuk. Kita berkontribusi dengan pendapat Anda dan pendapat yang lainnya. Ini udah tua, tikluk-tikluk kelihatannya udah bongkok kalau manusia. Boleh Anda masuk. Kaki setan. Wah, ada setan. Makin ngarang setan yo. Kaki-kaki kan kamu kalau manusia bongkok lah. Ada kaki-kaki apa nenek-nenek. Ada apa. Menungsa biasa bersebelahan dengan Anda kan? Ya harusnya bersama. Bersebelahan secara kehidupan, tapi sikapnya sama. Ada kesamaan di bidang apa? Di bidang apa? Kepengetahuan. Ya. Pengetahuan ada kayak gini yang akan saya pertanyakan. Tahu tapi tidak tahu.
itu lebih banyak yang tahu tapi tahu apa tahu tidak tahu dari kalangan Anda ataupun dari kalangan kami manusia? Dari kalangan saya. Iya. Tidak tahu tapi banyak tahunya. Iya kan? Kalau manusia banyak tahunya tapi tidak mau tahu. Tidak mau tahu apa memang banyak tahunya tapi tidak tahu? Tidak tahu. Kalau bangsa saya tidak tahu tapi banyak maunya. Tidak tahu tapi banyak maunya. Kalau manusia banyak tahu tapi tidak mau tahu. Itu manusia. Tidak mau tahu tentang segalanya. Iya, makanya ndak usah digoda itu udah sifat manusia, banyak tahu tapi tidak tahu mau. Kamu tahu segala sesuatu bisa diambil kegunaannya bagi bangsa manusia. Iya, jelas. Semuanya bisa diambil kegunaannya kan ya. Tergantung manusianya mau menggunakan bagaimana. Iya. Kan seperti itu. Itu kan pelajaran. Yang saya lagi bahas adalah satu perkara pengetahuan, terus diambil kemanfaatannya, diambil kegunaannya, dan tahu bahwasanya ilmu adalah sifatnya. Maka ujung dari ilmu itu rahmat. Betul apa enggak? Loh, saya bertanya kenapa Anda itu, kalau Anda ingkar jawab secara enggak, ini cuman ini, silakan kayak gitu. Aduh, saya ngomongnya berat. Kamu ngomong. Oh, saya ngomongnya berat kalau masalah itu. Jangan bahas masalah itu. Jangan bahas. Lah, yang ujungnya itu loh yang bikin antara manusia dengan hewan kan beda. Antara manusia dengan malaikat beda. Antara manusia dengan setan beda. Bedanya adalah di ilmunya kan, karena manusia dikasih akal, dibekali ilmu, dan ilmu adalah bagian kasih sayangnya. Kasih sayang yang buat saya diambil manusia gitu ya. Nah, sepengetahuan Anda kan dulu iblis sudah pinter. Mau tahu ceritanya? Iya, ceritakan. Dia itu kepada Tuhannya, yang saya dengar, tunduknya minta ampun kepada Tuhan. Dia selalu memuja Tuhannya, apapun itulah. Tapi mengapa dia tidak diberi mamat itu loh? Saya kok ngomong yang dia ya. Nggak tahu itu mengapa dia tidak diberi mamat itu sendiri. Padahal ketundukannya luar biasa, nggak ada itulah. Kayak gini, berapa ribu tahunkah si iblis itu tunduknya memuja selalu kepada tapi Tuhan. Kayak gini ada kelebihan untuk manusia, man ta'allama al-ilma baban yuntafa'u bi fi akhirati wa dunyahu atahu ta'ala lahu min umurid dunya sab'ati ala bin sanatin. Jadi orang yang belajar satu bab ilmu lalu diambil kemanfaatannya, dia kemanfaatan akhirat dan dunianya, maka dia akan diberi kebaikan oleh Allah seumur duniawi. Umur dunia di sini disebutkan itu pembohongan, itu jelas pembohongan. Manusia hanya mengamalkan sesuatu yang kecil saja, bisa diberi kenikmatan yang luar biasa. Tetapi bangsa junjungan kami itu sendiri melakukan ratusan ribu bahkan ribuan memuja Tuhannya yang menciptakannya, tunduknya luar biasa, tetap tidak diberi mamat itu sendiri. Itu kan suatu yang itu adalah pembohongan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Saya kira seperti kayak gini yang saya jelas itu pembohongan, jelas itu pembohongan, itu jelas penyesatan. Bukan itu yang kita bahas. Jelas saya tidak terima itu. Masa manusia aja beramal sedikit saja, amal yang bisa diberi kenikmatan yang luar biasa, itu sangat menjijikkan. Itu adalah pembohongan yang luar biasa bagi
Itulah bodohnya manusia. Bagi manusia itu sangat bodoh dibodohkan seperti itu. Saya tidak terima kalau seperti itu. Itu kata-kata seharusnya orang sebagai manusia, kamu sebagai manusia, kamu manusia kan? Manusia. Iya. Harus melakukan seperti apa seperti wow terus-terusan. Yang dibahas yuntafangu bi. Orang itu mau mengambil manfaatnya dan tahu manfaat ilmu itu apa. Karena apakah iblis tidak melakukan? Dia melakukan apa yang diberikannya kepada manfaat. Dia tahu kalau ini pisau buatnya kayak gini, tapi tidak tahu pisau untuk apa. Dari mana? Kayak gitu loh maksudnya. Kalau ilmu adalah bagian dari kasih sayang Allah pada kita, ilmu adalah rahmatnya, maka gunakan ilmu itu untuk saling mengasihi dan menyayangi, bukan untuk membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, dan seterusnya. Coba emosi Anda direda dulu. Dia santai. Dia santai banget. Begitu nikmatnya manusia. Kayak gini dah. Ini begitu nikmatnya kamu. Tidak, itu tidak. Tidak, saya mengatakan tidak. Tidak terima pokoknya. Tidak. Tidak terima saya. Maka dari ketidakterimaan Anda menggoda manusia dengan cara apa? Supaya tidak tahu. Karena pengen tahu. Jangan sampai manusia tahu sedikit ilmu yang diberikan kepada Tuhannya, lalu diamalkan, lalu diberikan kepada manusia yang lain dengan manfaat itu. Manusia akan menyadari bahwa Tuhannya itu bagus, itu termasukkannya. Itu jangan sampai manusia mengetahui itu sendiri. Itu cara program Anda. Ya. Ya udah. Cara program Anda bagaimana? Kita manusia sudah memiliki, sudah mengetahui. Ya saya pengaruhnya cuma itu. Udah buat diri sendiri saja. Kalau ada orang punya ilmu, Anda yang mempengaruhi, udah buat sendiri-sendiri saja. Kalau bisa juga dijual belikan kayak gitu. Dengan harga yang mahal. Kalau bisa juga mengkafir-kafirkan orang. Oh, harus. Kalau bisa juga melaknati orang. Kalau bisa juga di situ itu supaya saling benci. Kayak gitu. Ini satu kubu tapi beda levelannya, cara kerjanya beda. Ini ada Anda berikutnya, Anda boleh keluar dengan emosi yang luar biasa. Ya, Anda boleh masuk. Obrolan apa? Itu tadi yang saya keluarkan itu karena terlalu bodoh. Bodohnya apa? Hanya apa arti manfaat? Manfaat adalah mengambil lalu disebarkan ke orang lain. Menurut saya itu bodoh. Dirinya belum memakan, kok kenapa dikasihkan ke orang lain? Dan dia artinya carilah ilmu, makanlah sendiri. Kepentingan sendiri supaya sebutannya dimuliakan dan seterusnya. Itu program dia, cara dia itu. Dan program yang tadi dia goda adalah saya keluarkan karena yang artinya ilmu manfaat adalah disebarluaskan. Nah, menurut Anda itu jangan sampai disebarluaskan. Berarti Anda tidak mendengarkan kata-katanya tadi. Lah iya, artinya Anda masih sesama dia, masih sesama pengertian. Iya jelas. Jadi disitulah letak ketidaktahu apa sebenarnya ilmu manfaat itu sendiri. Dari kalangan Anda juga banyak yang tidak tahu tentang ilmu. Makanya digunakan dengan majhul. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Tsumma awaluhu akhsiru akhiruhu. Pokoknya dimabnikan kepada ke majhul. Makanya yuntafa'u dibacanya. Tidak yantafa'u. Yun dan majhulakan. Akhirnya si familnya itu disembunyikan. Sembunyikan. Kayak gitu. Anda belum tahu kan? Pengen tahu banget.
banget pengen nih. Ya. Dengarkan ya. Mengambil kemanfaatan dari ilmu itu sendiri bukan cuma diamalkan. Bukan diamalkan, tapi mengingat bahasanya al-ilmu sifatullah. Ilmu adalah sifatnya, sifat Allah. Kalau cuma mengetahui ilmu itu mulia wala yu'lam.